Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku konco web TV, semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali belajar dari kisah-kisah yang pernah disampaikan oleh para ulama. Ada seorang syekh namanya Syekh Hisham Al-Bunani. Beliau datang dari Damaskus. Beliau menceritakan satu kisah. Kata beliau, kisah ini bukan kisah fiktif, tapi ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di negeriku. Bagaimana kisahnya? Ada seorang laki-laki namanya Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar di dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya adalah tukang gali. Adalah kisah seorang tukang gali kubur, namanya Abdurrahman. Suatu hari datang kepada tukang gali kubur ini seorang ibu yang meminta tolong kepadanya. Wahai fulan, buatkan untukku satu liang lahat. Anakku diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si penggali kubur ini melaksanakan tugasnya. Ia menggali kubur, menyiapkan segala sesuatu yang harus ia siapkan. Tidak lama kemudian sang ibu datang membawa mayat diantarkan oleh beberapa pelayat. Si penggali kubur melaksanakan tugasnya. Ia mengeluarkan jenazah dari keranda, meletakkan jenazah itu ke liang lahat yang telah ia buat. Allahu Akbar. Ada kejadian yang luar biasa. Si penggali kubur ini melihat pemandangan yang luar biasa indah, yang hampir tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kecuali keindahan itu adalah surga. Dan si penggali kubur ini melihat ada dua orang laki-laki membawa pergi mayat ini dari sempitnya liang lahat ke tempat yang ia lihat dalam pandangannya, ke tempat yang lebih luas. Lalu si penggali kubur ini pun pingsan. Setelah ia siuman dari pingsannya, teman-temannya bertanya, apa yang terjadi padamu? Si penggali kubur ini bercerita, aku melihat bla 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 bla. Apa yang dia alami ia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sontak mengecek. Bahasa Wonosobo nih, ngelindur paling deke, ngimpi. Kamu berhayal, gak mungkin, itu mustahil. Si penggali kubur pun menyimpan cerita itu di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, beberapa waktu berselang, sang ibu datang lagi. Ia berkata kepada penggali kubur ini, wahai Al-Haffar, galikan untukku liang lahat yang kedua. Kali ini yang meninggal adalah kakaknya. Si penggali kubur melaksanakan tugasnya. Ia kembali menggali liang kubur, melaksanakan dan menyiapkan apa yang harus dia siapkan. Tidak lama kemudian jenazah datang, diiringi oleh beberapa pelayat. Ia melaksanakan tugasnya. Ia membuka keranda, mengambil jenazah itu dan meletakkan di liang lahat yang telah ia buat. Tahukah kita apa yang terjadi? Si penggali kubur melihat kejadian yang sama. Ia melihat pemandangan yang begitu indah dan dia melihat ada dua orang yang tiba-tiba mengambil jenazah ini dibawa dari liang lahat yang sempit ke tempat yang lebih luas. Penggali kubur ini kemudian pingsan lagi. Begitu ia siuman, ia ditanya oleh saudaranya, apa lagi yang terjadi padamu? Aku melihat pemandangan yang sama. Mereka berkata, alah bohong, ngapusi, kamu ngelindur, kamu berdusta. Dia pun tidak bisa membela dirinya dan dia simpan cerita itu di dalam hatinya. Kemudian ia berlari mengejar ibu yang meminta dibuatkan dua liang lahat. Dia berkata ibu ini, ibu bolehkah aku mengetahui siapa sebenarnya dua mayat yang aku kuburkan? Sang ibu menjawab, mayat yang pertama yang engkau kuburkan adalah seorang penuntut ilmu, anakku yang sedang menuntut ilmu. Qadarullah, Allah mengambilnya lebih cepat dari umur yang Allah berikan kepadaku. Dia adalah seorang penuntut ilmu yang sedang belajar. Dia adalah seorang yang senang datang ke pengajian. Dia adalah seorang yang datang senang mencari ilmu-ilmu Allah. Laki-laki penggali kubur ini mulai mengerti. Lalu siapa laki-laki yang kedua? Sang ibu menjawab, itu adalah kakaknya. Kakaknya bukan penuntut ilmu. Dia adalah seorang pencari kayu. Dia rela membuat dirinya menjadi seorang pencari kayu asalkan adiknya bisa menuntut ilmu. Kemudian penggali kubur ini mengangguk-angguk. Oh, mungkin ini kemuliaan yang diberikan Allah kepada dua mayat ini. Kemudian penggali kubur ini meletakkan alat-alatnya. Dia pergi ke sebuah masjid. Dia berlari kepada seorang syekh. Wahai syekh, hari ini juga aku akan berhenti menjadi seorang penggali kubur. Aku akan menuntut ilmu bersamamu. Kata syekhnya, engkau sudah tua, sudah 50 tahun.
Penggali kubur ini menjawab, tidak, aku tetap akan menjadi penuntut ilmu. Padahal usia beliau waktu itu 50 tahun. Kemudian sang guru mengiyakan, mulailah penggali kubur ini belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Tahukah saudaraku, kalau sekarang datang ulama dari Damaskus dan belakangnya ada nama Al-Haffar, itulah keturunan dari penggali kubur ini. Abdurrahman Al-Haffar, Abdurrahman sang penggali kubur. Allahu Akbar, cerita ini luar biasa. Tidakkah setelah kita mendengar cerita ini, kita menjadi orang yang senang kepada ilmu? Betapa berat kaki kita selama ini melangkahkan kaki untuk duduk di majelis ilmu. Tidakkah kita iri kepada dua pemuda yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan kemuliaan yang luar biasa? Yuk, Konco Web TV. Ramadan ini langkahkan kaki kita ke kuliah subuh. Langkahkan kaki kita untuk mendengarkan kuliah setelah tarawih. Langkahkan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat di mana ceramah-ceramah agama disampaikan. Allah menjanjikan kemuliaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang melangkahkan kakinya menuju ilmu, Allah akan mudahkan ia melangkah ke dalam surga. Saudaraku, bukankah hari-hari kita mendapati ada motor besar yang dikawal oleh polisi, kemudian yang lain diminta minggir, motor besar mau lewat. Begitulah analogi yang sederhana yang akan diberikan Allah kepada seorang penuntut ilmu. Kelak di akhirat, orang yang menuntut ilmu akan dikawal oleh malaikat. Kata malaikat ini, minggir wir, kami mau lewat. Masya Allah. Kata mereka, kenapa dia nggak antri? Oh iya, karena mereka adalah penuntut ilmu. Allah berjanji untuk memudahkan jalan mereka masuk surga. Saudaraku, yuk kita berbondong-bondong. Gunakan gadget kita, HP kita untuk mendengarkan ilmu. Gunakan telinga kita untuk lebih banyak mendengarkan ilmu dan Al-Quran dari mendengarkan selainnya. Semoga Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu. Dan menuntut ilmu adalah kewajiban. Sebelum Anda direktur, sebelum Anda karyawan, sebelum Anda pekerja, sebelum Anda pegawai, sebelum Anda abdi negara, sebelum Anda seorang ibu, sebelum Anda seorang ayah, Anda adalah orang yang diberikan kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadilah penuntut ilmu, jadilah pendengar ilmu, jadilah pencinta ilmu, jadilah orang yang selalu support kepada ilmu, dan jangan jadi orang selain itu, maka kita akan rugi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.